Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Rabb Azza wa Jalla yang maha pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Masya Allah. Selanjutnya, salawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yaitunya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, ustazah akan menyampaikan sebuah hadis, yaitunya tentang kebersihan. At-tuhuru saturul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak ustazah, dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa siapa yang senantiasa menjaga kebersihan, maka sama artinya kita sudah menjaga keimanan kita kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Baik, anak-anak ustazah, sekarang kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, struktur pada pidato persuasif ada 3. Nah, ada berapa anak-anak ustazah? Ada 3. Nah, apa saja struktur pada pidato persuasif? Yang pertama ialah bagian pembuka. Nah, jadi pada pidato persuasif ada yang namanya bagian pembuka. Nah, pada bagian pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nah, yang kedua ada yang namanya bagian isi. Nah, pada bagian isi ini merupakan permasalahan atau materi yang akan disampaikan pada pidato tersebut. Seperti permasalahan apa, topik apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens, kepada penonton, atau kepada pendengar. Nah, kemudian yang ketiga, struktur pidato persuasif adalah bagian penutup. Nah, jadi yang pertama tadi ada pembuka, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Nah, pada bagian penutup ini merupakan bagian akhir dari pidato yang terdiri dari kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, jadi pada penutupan pidato ini adalah bagian akhir dari struktur pidato persuasif. Sekarang kita lanjutkan, yaitunya mengenai kebahasaan dalam pidato persuasif. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai konjungsi. Nah, jadi kebahasaan yang ada di dalam pidato persuasif yang pertama adalah konjungsi. Nah, yang kedua yaitu kalimat persuasif. Nah, ustazah akan menguraikannya satu persatu. Apa pengertian konjungsi, kemudian apa macam-macam konjungsi, dan yang pada kalimat persuasif, ustazah nanti juga akan menjelaskan apa pengertian kalimat persuasif tersebut dan apa ciri-ciri kalimat persuasif itu. Nah, untuk pengertian konjungsi sendiri adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Misalnya, apa saja contoh kata penghubung? Nah, yang pertama ada kata di, ke, dan dari.
ataupun sehingga dan makanya. Nah, itu juga kata penghubung. Nah, kata di dia menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Atau kata makanya dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Apa contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya, Ana sekolah di Al-Kindi Islamic School misalnya. Nah, kata di itu menghubungkan antara kata Ana sekolah dan juga Al-Kindi Islamic School. Jadi ada kata di tengahnya. Itu adalah kata penghubung. Nah, anak-anak ustazah, sekarang ustazah akan menjelaskan macam-macam dari konjungsi. Nah, konjungsi itu ada 4. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Yang keempat, konjungsi antar kalimat. Nah, jadi anak-anak ustazah ada berapa jenis konjungsi? Ada 4. Yang pertama tadi apa saja? Yang pertama, konjungsi koordinatif. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Yang keempat, konjungsi antar kalimat. Baik, anak-anak ustazah, ustazah akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis konjungsi. Yang pertama apa tadi jenis konjungsinya? Ya, benar, konjungsi koordinatif. Nah, apa itu konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang mempunyai kedudukan setara atau sederajat. Nah, yang termasuk dalam konjungsi koordinatif ini, yang pertama, penghubung penambahan seperti kata dan juga serta. Nah, jadi dalam kata itu, dalam sebuah kalimat ada nanti katanya dan juga serta. Berarti itu termasuk kepada konjungsi koordinatif karena dia adalah sebagai penambahan fungsinya. Nah, yang kedua, penghubung pemilihan. Penghubung pemilihan, contoh katanya adalah atau. Nah, contoh kalimatnya, sekarang hari Selasa, kita mau pergi ke sekolah hari Selasa atau hari Senin. Nah, antum memilih mau datang ke sekolah hari Selasa apa hari Senin. Nah, pada kata atau itu fungsinya sebagai pemilihan, memilih hari yang mana yang baik menurut antum di rumah. Kemudian yang ketiga ada penghubung perlawanan. Nah, contoh katanya yaitu kata tetapi dan juga kata melainkan. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Nah, coba ustazah akan kasih tugas. Tulislah satu kalimat yang menggunakan kata penghubung perlawanan. Oke, anak ustazah, bisa? Pasti bisa dong. Nah, nanti jawabannya antum bisa mengirimkan di Google Form. Nah, yang keempat kita masuk kepada penghubung pertentangan. Penghubung pertentangan ini contoh kalimatnya, contoh katanya adalah kata padahal, kemudian sedangkan dan juga melainkan. Nah, itu fungsinya untuk sebagai pertentangan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Nah, selanjutnya ustazah akan menjelaskan mengenai konjungsi subordinatif. Nah, apakah yang dimaksud dengan konjungsi subordinatif? Maksudnya ialah konjungsi yang menghubungkan dua kalimat, kemudian dua frasa, klausa
yang memiliki status bertingkat. Nah, paham anak-anak Ustazah? Ustazah ulangi lagi. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan antara dua kata, dua frasa, dua klausa yang memiliki status bertingkat. Nah, contoh konjungsi subordinatif yang pertama. Nah, pengandaian. Contohnya, andaikan, seandainya, sekiranya. Itu adalah contoh konjungsi yang bertingkat. Seandainya saja begini, kemudian sebaiknya begini, sekiranya saja begini. Itu adalah contoh konjungsi subordinatif. Nah, pada bagian pengandaian. Kemudian ada yang disebut juga pada bagian syarat. Nah, contoh katanya adalah kata jika, kata kalau, dan juga andaikan atau bila. Itu adalah contoh kata pada konjungsi subordinatif. Nah, baiklah anak Ustazah, yang ketiga kita masuk pada konjungsi korelatif. Apa itu konjungsi korelatif? Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan antara dua kata, frasa, dan klausa yang memiliki status setara. Nah, apa contohnya? Contoh yang pertama, baik sekarang maupun nanti. Nah, antara kata baik sekarang maupun nanti, mereka memiliki status yang setara. Kemudian contoh yang kedua, tidak hanya enak, tetapi sehat juga. Nah, tidak hanya enak dengan sehat juga, itu mereka dihubungkan oleh kata tetapi, dan itu fungsinya setara. Mereka menyetarakan antara tidak hanya enak, tetapi sehat juga. Nah, itu adalah kalimat yang setara. Nah, contoh yang ketiga, bukan hanya di rumah, melainkan di mana saja. Nah, itu juga setara. Bukan hanya di rumah, melainkan di mana saja. Nah, itu contoh yang ketiga, kalimat yang menggunakan konjungsi korelatif. Paham anak-anak Ustazah? Baik anak-anak Ustazah, sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai konjungsi antar kalimat. Nah, itu yang keempat ya, pada bagian konjungsi. Pada jenis-jenis konjungsi yang terakhir ada konjungsi antar kalimat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan konjungsi antar kalimat? Maksudnya adalah konjungsi yang menghubungkan antara dua kalimat. Nah, karena dia konjungsi antar kalimat, maka dia menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, ada banyak fungsi konjungsi antar kalimat, antara lain sebagai pernyataan kelanjutan, keadaan, pertentangan, konsekuensi, dan lain-lain. Contoh konjungsi yang menyatakan konsekuensi yaitu kata dengan demikian. Kemudian dan juga ada kata akibatnya. Nah, itu adalah kata atau kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan konsekuensi. Kemudian yang menyatakan kebaikan. Contoh katanya sebaiknya. Kemudian yang menyatakan kelanjutan. Yang menyatakan kelanjutan, contoh katanya adalah setelah itu. Kemudian selanjutnya. Nah, itu adalah yang menyatakan kelanjutan pada kalimat. Bagaimana anak-anak Ustazah? Pahamkah dengan yang Ustazah sampaikan? Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk yang mengenai kalimat persuasif, Ustazah akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah anak-anak Ustazah,
kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata pada penyampaian, Ustazah mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, sekarang kita tutup pembelajarannya dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ahwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.